Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan eh, mata pelajaran ekonomi. Pada bab ini kita membahas tentang bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa keuangan. By Agus Salim SE. Sehat-sehat semuanya? Teman-teman semua sehat? Sehat luar apa sehat dalam atau luar dalam? Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama dengan mempelajari bab ini, teman-teman mampu yang pertama menjelaskan pengertian fungsi dan prinsip kegiatan usaha serta jenis bank, kemudian menjelaskan pemanfaatan produk dan jasa perbankan, selanjutnya menjelaskan pengertian dan jenis-jenis kredit serta syarat-syarat pemberian kredit, kemudian menjelaskan pengertian fungsi, jenis, dan produk serta prinsip kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya menjelaskan fungsi, tugas, dan wewenang bank sentral serta menjelaskan otoritas jasa keuangan. Nah, nilai dan karakter bangsa dalam bab ini yaitu nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah tanggung jawab, jujur, disiplin, dan kerja keras. Kata kuncinya ada bank sentral, bank syariah, unit usaha syariah, bank umum, kredit aktif, kredit pasif, lembaga keuangan bukan bank, otoritas jasa keuangan, serta stabilitas ekonomi. Yang mana kata kunci ini nantinya akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, untuk materi kali ini kita berbicara tentang bank. Nah, oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, pada slide ini coba teman-teman diskusikan pernyataan gambar-gambar berikut. Gambar apakah ini? Nah, ada di situ gedung bursa efek, dana pensiun, bank, asuransi, dan multifinance. Ya, di mana semua ini adalah bagian dari bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa keuangan. Ya, sekali lagi ada bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa keuangan. Ya, dimana nanti kita masuk ke modul ujian nanti ada kuis modul 1, materinya akan masuk. Ya, jangan dilihat yang gambar bawahnya. Kalau gambar bawahnya orang rumah zaman dulu itu. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke pertama yang A, pengertian, fungsi, dan prinsip kegiatan usaha serta jenis bank. Nah, yang satu yaitu pengertian bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, di mana kalau kita lihat dari gambar tersebut, Ella sebagai teller dan Bapak-bapak ini memberikan suatu ajuan untuk kegiatan ekonomi yang berada di sebuah bank. Ya, sekali lagi bank itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang kedua yaitu fungsi bank. Di mana pada slide ini yang pertama yang A, apa sih itu bank? Yang pertama yang A, penghimpun dana dari masyarakat. Artinya masyarakat itu menabung ke bank, ya, dan dari pihak bank menyimpan uang tersebut untuk kegiatan usaha lainnya. Nah, yang kedua, penyalur dana ke masyarakat, ya, penyalur dana ke masyarakat. Nah, ini contohnya misalkan uang dari bank itu misalkan kebanyakan rata-rata sih selain untuk kita disahamkan oleh pihak bank, bisa juga untuk penyalur dana ke masyarakat misalnya dalam sistem pinjaman atau kredit. Nah, jadi kegiatan pelaku usaha udah ada di situ. Kemudian bagian C yaitu pelayan masyarakat. Kenapa dibilang pelayan masyarakat? Karena di setiap bank itu kebanyakan rata-rata sekarang udah pakai mobile banking. Nah, di sini
saya gambarkan di situ ada handphone yang tuliskan mobile banking, di mana masyarakat nggak perlu lagi kalau belanja ataupun tarik tunai, misalkan langsung pakai handphone. Yang pastinya harus ada paketnya. Jangan pula nggak ada paketnya. Ada paketnya sama aja. Nah, oke. Nah, jadi di dalam mobile banking ini sekarang semua transaksi lebih gampang. Misalkan teman-teman mau belanja online, asalkan cukup saldonya. Oke. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip kegiatan usaha. Di mana yang pertama yaitu ada prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, serta prinsip kerahasiaan, dan yang terakhir adalah prinsip mengenal nasabah. Nah, kenapa prinsip-prinsip kegiatan usaha pada bank ini dilakukan? Contoh, misalkan ada nasabah ataupun customer itu mengajukan kredit. Nah, dalam hal ini, pihak surveyor akan melakukan pertama itu prinsip kehati-hatian, yang kedua prinsip kepercayaan, yang ketiga prinsip kerahasiaan, dan yang terakhir prinsip mengenal nasabah. Dan seharusnya di hal tersebut harus ada ditanamkan oleh pihak surveyor, sehingga berhasil atau tidaknya seorang customer untuk mengambil usaha kreditnya itu akan berlaku. Jadi prinsip-prinsip kegiatan usaha ini dilakukan oleh pihak bank. Nah, nanti kalau Anda misalkan setelah tamat dari sekolah ini, nah bisa saja kalau Anda bekerja sebagai sales dan naik menjadi surveyor, maka prinsip kehati-hatian dan kepercayaan maupun kerahasiaan dan mengenal nasabah ini akan ditanamkan oleh Anda. Sekali lagi, prinsip ini harus ditanamkan kepada Anda agar jangan sempat customer yang sudah red zone, red line di Bank Indonesia bisa masuk lagi untuk peminjaman keuangan. Nah, jadi kenapa di sini ada prinsip kehati-hatian? Maka setiap contoh kalau kita mau meminjam uang, misalkan si Andu meminjam uang ke bank. Ternyata dari kakak Andu, dari nicknya itu dia pernah meminjam uang dan tidak terbayarkan. Maka red line zone di Bank Indonesia dia terlihat. Nah, makanya di situ ada prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, yang keempat yaitu jenis bank. Nah, yang pertama, jenis bank itu yang pertama ada menurut jenis kegiatannya, kemudian ada menurut badan hukum. Nah, yang yang pertama bank sentral, ya, bank sentral. Di mana bank sentral adalah badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, digambarkan dalam hal ini bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia? Karena Bank Indonesia yang mengatur kegiatan keekonomian di setiap bank. Salah satunya yaitu menetapkan kebijakan moneter. Apa itu sih Pak kebijakan moneter? Nah, kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang di sebuah negara, ya. Proses mengatur persediaan, sekali lagi, proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga yang terus-menerus pada suatu daerah atau suatu negara. Jadi menahan laju inflasi itu adalah kebijakan moneternya, yaitu ada di Bank Indonesia. Oke, salah satunya tadi yaitu tugas bank sentral adalah menahan kebijakan moneter. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, yang kedua jenis-jenis bank menurut jenis kegiatannya adalah yang kedua yaitu bank umum.
di mana bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan memberikan pinjaman serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Nah, ini saya contohkan dalam slide ini gambar bank umum adalah Bank Mandiri. Jadi sekali lagi, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dan memberikan pinjaman serta jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat. Kita masuk ke slide selanjutnya. Untuk jenis kegiatan yang ketiga, yaitu bank syariah, di mana bank syariah adalah bank yang dikelola sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi nanti di materi selanjutnya, di bab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana sih bank-bank syariah itu melakukan kegiatannya, apa prinsip kegiatannya seperti mudharabah, murabaha, dan apa itu riba, nanti akan kita jelaskan di bab selanjutnya. Jadi ini pengertian bank menurut jenis kegiatannya. Yang ketiga yaitu bank syariah, di mana bank-bank yang dikelola ini dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Yang keempat yaitu menurut jenis kegiatannya ada namanya BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Ya, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya dan memberikan pinjamannya kepada masyarakat. Nah, dalam hal deposito berjangka itu gimana sih Pak? Maksudnya deposito berjangka? Misalkan si Lipo punya uang 1 miliar. Nah, uangnya itu daripada digunakan untuk kegiatan syariah, bagus ku tabung, ku depositokan. Nah, dari hal deposito itu berjangka itu misalkan dalam si Revo ke bank memasukkan uangnya dalam bentuk deposito misalkan berjangka misalkan 6 bulan. Nah, dari 6 bulan itu misalnya si Revo dapat 10% bunga. Nah, jadi dari 1 miliar itu kalau ya 10% misalkan dia dapat sekitar 100 juta. Nah, 100 jutanya itu sudah nanti masuk ke rekening Revo tanpa mengurangi uang tabungan yang ada didepositokan di si Revo di bank. Jadi tiap bulan itu misalnya deposito berjangkanya misalnya dalam perjanjian kontraknya 6 bulan uang tadi. Nah, dalam waktu 6 bulan itu setelah masuk ke bulan ke-7 maka tabungan Revo itu mendapat 100 juta karena 10%-nya dari 1 miliar. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya yang kedua itu kalau tadi jenis bank menurut kegiatannya, kemudian yang kedua menurut badan hukum. Nah, menurut badan hukum itu yang pertama ada PT atau perseroan terbatas, ada koperasi, ada perusahaan daerah. Yang terakhir menurut kepemilikannya. Nah, menurut kepemilikannya ada bank pemerintah seperti Bank BTN, bank swasta, Bank BCA, Bank CIMB, serta bank campuran yaitu seperti Bank Umum, BRI, BNI, Mandiri, serta bank pemerintah daerah. Pada dalam slide ini gambarnya yaitu gambar Bank Sentral Asia, di mana Bank Sentral Asia ini merupakan bank swasta. Sedikit penjelasan, perseroan terbatas atau PT itu apa sih Pak itu PT? PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal. Modalnya itu terdiri dari beberapa saham. Jadi saham orang banyak bisa juga di situ ataupun saham individu yang memiliki besar sahamnya di perusahaan tersebut. Karena modalnya terdiri dari saham-saham, maka dapat diperjualbelikan. Nah, jadi perubahan kepemilikan ataupun kebijakan dari perusahaan itu bisa dilakukan tanpa membubarkan sebuah perusahaan. Sehingga rata-rata kalau PT itu perseroan terbatas udah go public ya. Kemudian selanjutnya pas itu koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki atau diperaskan oleh anggotanya yang memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi ya.
Jadi badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya sendiri. Kemudian ada perusahaan daerah. Kalau perusahaan daerah itu kita contohkan adalah misalkan Bank Pembangunan Sumut atau BPDSU. Terus ada lagi badan usahanya yang lagi yaitu misalkan PDAM Tirtanadi, PDAM Tirta Bulian, perusahaan air minum. Nah, itu perusahaan daerah. Oke, kita ke slide selanjutnya atau slide yang terakhir. Nah, selanjutnya ini sedikit catatan tentang yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu tentang perseroan terbatas atau PT. Nah, PT itu suatu badan hukum, saya ulangi lagi, suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham-saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Jadi perubahan kepemilikan perusahaan itu tadi di slide sebelumnya sudah saya jelaskan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Karena pemilik modal sahamnya terdiri dari beberapa orang. Oke, selanjutnya koperasi. Koperasi yaitu merupakan sebuah badan usaha organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Contohnya ada koperasi CU, koperasi simpan pinjam, dan yang lain-lain. Oke. Yang terakhir perusahaan daerah. Apa sih itu perusahaan daerah? Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya juga. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik pemerintah daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Nah, tadi saya juga contohkan beberapa perusahaan daerah seperti Bank Pembangunan Daerah atau BPD, perusahaan daerah minum PDAM, perusahaan daerah angkutan bus, perusahaan daerah rumah potong hewan, dan lain-lain. Oke, teman-teman. Untuk materi kali ini, untuk materi bank, kita sudah sampai di sini. Nanti kita masuk ke modul selanjutnya, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita tetap ada kuis, di mana kerjakan soal kuis modul 1 secara mandiri yang ada di Google Classroom kita. Pastikan teman-teman tidak melewati batas waktu pengerjaan yang telah ditentukan. Di situ due date-nya saya buat tanggal 5 April 2020. Selamat bekerja ya teman-teman semua. Jangan lupa kerjakan soal kuisnya yang di bagian bawah. Yang pertama tadi slide pembelajaran, yang kedua ada slide modul kuis modul 1 ya, slide kuis modul 1 di Google Classroom kita. Oke, selamat bekerja. Saya tunggu hasil kuis Anda di Google Classroom kita, dan penilaian nanti akan saya lihat di situ juga dan akan saya sampaikan kepada Anda semua. Terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.